menjadi hakim? Bisa kau terangkan itu? Tadi saya sudah buka dikit. Nah itu, lain kali kalian lebih kritis. Bukan hanya menonton televisi, bukan hanya membaca koran. Ya, ambil bagaimana merumuskan permasalahan. Padahal tadi saya sudah ulangi kan, dia menerima suap karena ada perkara yang diadilinya. Tentu orang menyuap itu berkaitan dengan perkara kan, itu termasuk korupsi. Belum lagi secara lebih detail lagi, kenapa suap masuk di korupsi? Itu lebih sulit lagi dia menjawab berarti. Ada beberapa hal kondisi yang sudah saya paparkan di paper ini, ya, sangat mengerikan. Teman-teman perlu dipersiapkan karena kondisi mengerikan. Saya kira itu tujuannya pertemuan ini. Saya menggambarkan ini bukan teman-teman menjadi takut, ya, supaya teman-teman lebih berani justru, supaya apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Kalian bukan cuma dikasih tenang-tenang kerja, bukan. Inilah kondisinya, sudah saatnya, waktunya ini menurut saya. Bahwa kondisi di pengadilan itu mengerikan sekali. Tadi sudah banyak digambarkan juga Pak Iming kan. Nah ini lebih detail saya terangkan di paper. Kalau nanti saya loncat-loncat, teman-teman bisa baca nanti malam atau apa, bisa tanya ke saya. Misalnya waktu persidangan, semua orang tahu, kalian belum pada advokat ya, sidang itu dimulai jam 11, selesai jam 3. Kenapa mesti jam 11? Kenapa tidak jam 9 sampai jam 5? Jam kantornya kan? Itulah. Itu berapa jam tuh yang dikorupsi itu? Saya nggak tahu, kalian bisa ngecek ke pengadilan manapun di kampung kalian, di rumah kalian sendiri, jam berapa sidang? Jangan-jangan kalau daerah yang remote area tuh bisa jam 1. Coba jalan-jalan ke pengadilan, periksa. Jam 9 sudah ada sidang loh. Hakim-hakim hadir jam 9 loh, absen. Jam 8. Kadang-kadang jam 7 udah absen. Pakai ini apa? Fingerprint. Udah itu seluruh Indonesia sudah fingerprint. Jam 8 mereka hadir. Tapi tidak ada persidangan tuh dimulai jam 11 atau sebelum jam 11. Itulah parahnya. Itu sudah 2 jam sisa di korupsi kan. Nah teman-teman nanti kalau misalnya sudah menjadi apa, entah pegawai negeri, entah jadi hakim, jaksa, polisi, cobalah itu diterobos, dilawan. Setiap hari kali 1 bulan udah berapa ribu perkara yang harus bisa diselesaikan. Ya, itu yang saya lihat waktu persidangan. Sangat memungkinkan untuk diperbaiki. Kenapa? Karena hakim pemimpin sidang. Saya bisa memerintahkan jaksa hadir jam 9. Apalagi penggugat, tergugat. Kalau tidak hadir, tinggal. Kenapa tidak bisa? Hakim harus dituruti kan? Nah itu bisa dikendalikan, bisa dirubah. Dan tidak sulit. Jadi kalau teman-teman ini masuk atau jadi advokat, mau jadi apa, ikuti saja. Atau bila perlu dorong. Seringkali hakim yang sekarang bilang sidang ditunda hari Kamis minggu depan tanggal 20. Tapi nggak dibilang jamnya. Coba tanya advokat. Jam berapa Pak Ketua? Nah, gitu. Berani nggak kita? Jam 9. Kadang-kadang kita datang jam 9 nunggu sampai jam 11. Tapi boleh kalian mengajukan, melaporkan ke ketua pengadilan atau ke komisi yudisial. Saya diundang jam 9 tapi sidang jam 11. Laporkan ketua majelisnya. Pasti dia kelabakan dan dikduk dia. Nah ini kuncinya salah satu. Advokat juga bisa. Ya, apalagi keluarga, misalnya keluarga entah itu apa pidana atau perdata, itu bisa dilaporkan dan sangat mudah. Dan saya melihat sangat memungkinkan kita rubah Indonesia ini.
dengan cara jam saja. Coba kalau kita kaitkan dengan lawyer-lawyer yang dari Sudirman, perhitungan per jam, udah berapa lama tuh? Berapa ribu dolar mereka dapat dari klien, ya kan? Kalau hitungan per jam. Nah itu bisa kita rubah dan memungkinkan. Sekarang masuk ke halaman 5, perkara yang besar. Biasanya jadi ukuran oleh KPK selama ini mampu membongkar kebobrokan korupsi, belum diikuti oleh penegak hukum pada lembaga kejaksaan maupun kepolisian. Cobalah ya, perkara-perkara yang lain mana ada diikuti. Pemikiran perkara besar baik dari segi kerugian negara yang timbul, pelaku yang diduga adalah pejabat setingkat pengambil kebijakan, serta luasan sebaran melingkupi nasional, berbanding terbalik dengan penanganan perkara tipikor oleh non-KPK. Biasanya yang saya tangani kerugian negara 50 juta hingga 100 juta atau paling tinggi 1 M. Ya, pelaku yang diduga kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan seperti tukang ojek, penyambut jalan, atau calon PNS kebersihan, serta akibat peristiwanya bencana alam. Itu di daerah. Sangat bertentangan sekali dengan KPK kan? KPK coba, Menteri, Demokrat, Hambalang. Mestinya di daerah juga begitu. Gubernur dicokok, wali kota begitu dicokok, ketua DPRD-nya dicokok. Ini enggak. Tukang ojek yang menerima misalnya kelompok masyarakat yang karena bencana dulu di Jawa Barat, dia ambil uangnya sama dia. Itu yang diadili perkara korupsi. Tuh, coba kalau teman-teman nanti jadi jaksa, coba itu diperhatikan. Kalau itu mah nggak usah dinomor satukan, ya kan? Sepakat kita kan korupsi itu extraordinary crimes kan? Pelakunya juga itu orang-orang yang pinter kan? Kayak Lutfi Hasan tuh, bukan orang pinter itu. Patonah itu 40 berapa perempuan yang dia punya, yang dibayarinnya. Oh nggak pinter itu, berkelit. Ya itu makanya. Ya kalau tadi yang diuji Pak Iming kan komunikasi. Loh jangan salah itu. Hanya diarahkan ke kebijakannya. Dan perkara korupsi extraordinary, kenapa? Karena sulit. Sangat sulit, itulah. Kalau perkara bencana, ya gampang aja. Masyarakat, kelompok masyarakat yang dapatnya mestinya 15 juta, ngaku dia, saya cuma dapat 3 juta. Itu udah senang, karena orang-orang yang sudah ambruk rumahnya kan, ya senang ngaku 3 juta. Daripada kosong. Nah itu. Jadi menurut saya, terbuka dengan luas ya, perbaikan mengungkap perkara tipikor yang sedang diperiksa diperdalam oleh kelompok masyarakat. Nah ini keterlibatan teman-teman. Teman-teman yang aktif di dalam kelompok masyarakat, mahasiswa walaupun sudah selesai reformasi harus terlibat. Kalau di Bandung makanya tadi, kalau ada yang dari Bandung ini atau daerah dari mana lah, pokoknya satu provinsi Bandung, atau nanti kalau saya di Medan, bisa kalian minta dari saya berkas perkara itu untuk membongkar lebih detail lagi. Kan hanya ada banyak tebang pilih. Tapi kalau dipelajari dari perkara berkas, bisa ditemukan bisa lebih banyak lagi orang yang harus bertanggung jawab. Itu maksud saya. Baik dengan teman-teman sebagai kelompok mahasiswa, bisa juga begitu. Ya. Itu bisa terbuka dengan luas karena ada sudah banyak undang-undang hak atas informasi, putusan MK yang paling baru ya tentang pra peradilan. Jadi pra peradilan bukan hanya pihak lagi, ormas juga udah bisa. Nah itu kalian ngikutin nggak tuh putusan Mahkamah Konstitusi? Pihak ketiga itu sudah diperluas, boleh NGO, boleh ormas, boleh untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Kalau di daerah atau di kampung kalian ada kedengaran
kenapa bupati itu tidak masuk perkara atau koruptor, kan gitu, tidak diadili. Bisa kalian peradilankan jaksanya. Nah itu putusan MK yang paling baru. Perbaikan mendasar juga sangat terbuka luas, artinya dengan kerjasama pengadilan dan lembaga akademik. Kalau misalnya kalian sudah asisten dosen, ya kan, dapat melakukan peningkatan kemajuan hukum. Misalnya jika dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa, penuntut umum atau advokat atau pengunjung atau mahasiswa menemukan pihak lain selaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, maka wajib hukumnya untuk melanjutkan proses meminta pertanggungjawaban. Jadi sekarang sudah terbuka, jangan kalian juga berpangku tangan, jangan cuma demo saja sekarang, ya, jangan cuma demo mahasiswa, datang ke pengadilan minta putusan, boleh, minta berkas perkara boleh, langsung, itu bisa kalian laksanakan. Apalagi kalau kalian misalnya sudah mau mencari pekerjaan, mau profesi kemana, lebih gampang lagi dengan adanya undang-undang ini. Terus kemudian capek juga ya ngomongnya. Apa signifikansi panggilan sebagai hakim bagi reformasi kondisi penegakan hukum? Nah, kalau menurut Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, ini rektor paling muda dan progresif. Ini saya kasih tahu ke kalian, mungkin kalian nggak baca koran, ragu saya. Dia bilang begini, rule of law kita mendekati bangkrut. Dia bukan orang hukum loh ya. Saya sendiri mendengarnya sedih. Bagaimana kalian yang mau jadi sarjana ini, sarjana hukum pula? Kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan tidak muncul. Penegak hukum justru menjadi simbol lemahnya penegakan hukum. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, tapi di saat yang sama malah tidak ada kepastian hukum, maka ketidakadilan kepastian hukum itu akan merusak seluruh sektor. Ingat, berarti kan penting sekali kan, sektor itu bisa rusak loh. Nah, tapi bagaimana kalau mau memperbaiki? Dibilang Santo Darmo Sunarko. Ini Kompas kemarin ini saya baca ini. Generasi muda tidak cukup hanya menyuarakan perubahan dari luar sistem. Generasi muda juga harus berani masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki keadaan saat ini. Kalau mau perbaiki, masuk ke sistem dan perbaiki yang ada di dalam. Nah itu, siapa yang dari Universitas Negeri di sini? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hampir rata semua kalian. Coba masuk dari bukan negeri, masuk ke sistem. Jangan cuma menomor satukan uangnya ya. Karena ada mujizat tadi, makanya saya ikutin itu. Tidak hanya semuanya dengan uang, ada mujizat yang akan diberikan oleh Tuhan. Saya contohnya tadi sudah saya alami kan. Coba masuk ke sistem, rompak di dalam sistem. Ya tapi tidak hanya sedikit tantangannya, ini semua tantangannya ini yang saya kasih ini. Saya baru 2,5 tahun, sudah bisa dengan mudah membaca, gampangnya begitu, mengerikan kawan-kawan, sangat mengerikan. Ya, sejak pertama kali saya mau masuk itu sudah langsung diminta uang 1,7 juta. Untuk apa? Untuk pelantikan bapak. Hah? Aku bingung. Apa dari LBH? Loh kok aku mau dilantik, aku yang bayar? Matilah. Enggak mau aku bayar. Aku bilang begitu kan. Datang teman-teman saya, buju-buju saya itu lah bang. Kalau nggak kita nggak dilantik, kau lah itu. Aku bukan mencari kerjaan datang di sini. Iya kan? Tapi akhirnya gimana coba? Kalau nggak itu, ya sudahlah, nggak usah bayar kan? Ya sudah, nggak usah bayar. Tapi kan akhirnya aku jadi dimusuhi kan? Dibujuk lagi, udahlah, bayar. Coba 6 orang satu sendiri aku apa nggak sakit? Ku bayar lah kan? Tapi masih banyak lagi yang mau kubongkar kan? Transfer, aku sengaja transfer. Aku simpan sampai sekarang buktinya itu. Kalau mau kita bongkar nanti bongkar. Itu kan siap strategi lo. Jangan langsung membalikan tangan. Waduh, berat pak.
Bahkan saya juga diancam sama di pengadilan sini. Karena saya begitu keras ya. Sering juga yang mau disuap saya gara-gara saksi. Kayak wali kota Janda itu kan nggak pernah dipanggil jadi saksi, iya kan? Baik kan? Nggak pernah dipanggil jadi saksi. Kenapa? Kalau takut dibongkar nanti di saksiannya. Itu salah satu tuh. Jadi kalau saya kan memeriksa, saya banyak sih yang saya, kalau kalian nanti mau nonton, saksi-saksi itu hampir pada nangis ya, karena semuanya mau terlibat. Terima uang saya suruh balikin, iya kan? Jadi adalah petugas pengadilan Bandung bilang, udahlah bang, jangan terlalu keras, abang sendirian di sini nanti. Nah itu kan ancaman, jangan kalian pikir loh. Sekarang ancamannya apa? Ya uang gaji lah ditunda sampai 4 bulan, ya kan? Kemudian uang rumah sampai sekarang 2013 belum turun. Uang rumah 25 juta setahun. Belum turun sampai sekarang, sudah bulan Juni. Bulan apa? Mei. Banyak ancamannya. Ini saya kasih tahu, tapi kita jangan kalah ya. Ada mukjizat Tuhan yang akan datang. Nah itu, ancaman juga banyak. Nah, oleh karena itu kita harus mencari teman ya. Perubahan yang memungkinkan dilakukan mencari rekan kerja hakim karir. Nah, kalau menurut saya hakim karir yang ada di Bandung ya, saya yakin itu 90% tidak bisa diharap. 90% tidak bisa diharapkan. Ketika saya diklat di Megamendung Bandung, di Bogor, sebelum jadi hakim tipikor kan harus ada diklat. Waktu itu ada yang ditangkap hakim dari Jakarta Utara. Siapa namanya? Zainuddin atau siapa? Samsudin. Kalian perhatikan nggak? Apalagi sudah lama ya. Kalian ini memang makanya kalian nonton TV, ya baca koran, apalagi kasus hukum. Hakim yang ditangkap ketika itu, kan kami diklat kan ada hakim karir, ada ad hoc, yang advokat kan. Berkomentarlah terhadap hakim yang lagi ditangkap itu. Hanya satu hakim karir yang berkomentar. Coba siapa yang berani memberikan komentar? Kalau kalian ada yang berani, coba berdiri satu orang membuat komentar. Atau misalnya itu tidak baik begitu kan, memberikan komentar yang tidak baik. Tidak ada satu. Semua merasa sarupa dosuli. Sama saja semuanya. Karena tunggu giliran waktu aja ditangkap gitu. Itu aku sampai merinding mendengar itu. Dia komentar ada hakim siapa? Coba siapa yang berani kasih komentar terhadap ditangkapnya hakim Jakarta Utara? Tak ada satu. Apa komentar? Ya, kita kan bukan hakim karir. Yang ditanya hakim karir, teman-temannya hakim karir mulai dari tamat kuliah. Nah itu. Kalau kita kan nggak karir, ad hoc kita kan. Tak ada satupun yang berkomentar. Itulah karena sami mawon, karena istilah orang Jawa kan, sama saja semua. Makanya saya bilang 90% tidak bisa diharap. Tidak usahlah saya sebutkan satu-satu kan, tidak usahlah saya sebutkan. Itu aja lah, kalian percaya saja sama saya. 90% tidak bisa diharap dari Bandung. Saya yakin itu terjadi di seluruh Indonesia. Tuh, statement saya. Saya yakin itu terjadi di seluruh Indonesia pengadilan. Coba cek. Ada yang orang tuanya hakim nggak di sini? Ada nggak? Coba cek. Atau temannya atau pacarnya, bapaknya kalau mertuanya hakim. Coba cek. Bener loh. Bercanda aja, nggak usah serius. Nah itu nanti jadi bahan kalian itu untuk lebih semangat lagi mau masuk jadi hakim. Itulah makanya kalian menjadi Kristen ini punya pengaruh. Dan tidak sulit kan? Tidak sulit menurut saya sih. Karena sudah begitu kotornya, hanya memberikan pengaruh, ya. Jadi pola pikir hakim, nah ini lagi nih, ada perubahan yang sulit dilakukan mengubah
pola pikir hakim karir untuk menghukum. Ini jelas-jelas kami alami karena begitu sulitnya menjatuhkan hukuman lebih dari 7 tahun ke atas. Ya, paling hukumannya 1 tahun, ya kan, 3 tahun. Itu jaksa juga begitu menuntut. Makanya ini problem mendasar sekarang dalam pengadilan tipikor di Indonesia. Hukumannya hanya 1 tahun, 3 tahun. Tuntutannya juga segitu. Makanya itu masyarakat, saya kata beliau pahamkan, masyarakat juga tidak puas terhadap putusan, ya kan? Saya pernah satu kali hitung-hitung kan modelnya ketika orang majelis, ya kan? Tuntutannya hanya 4 tahun. Satu itu menghukum 1,5 tahun. Yang satu lagi, oke, 2 tahun. Saya berpikir bagaimana supaya lebih besar. Ini kan strateginya dijumlah semua baru bagi 3 kan. Saya usulkanlah 10 tahun. 10 tahun ditambahlah ini, ditambah ini semua bagi 3. Itulah sakit. Aduh, udah nggak pakai nurani gitu loh. Supaya lebih berat hukumannya. Kalau nggak hanya 1 tahun, 1,5, paling lama 3. Nah itu tantangannya kan buat kita kan. Kalau teman-teman lebih banyak lagi menjadi hakim, lebih mudah, mudah-mudahan kalian juga nggak tergelincir kan. Mudah-mudahan nggak tergelincir gitu. Kalian saya harapin sih mau jadi hakim karena sudah lebih terbuka. Dan akhirnya hukuman-hukuman itu yang tidak menjerakan dan tidak adil. Karena korupsi kita tahu tadi extraordinary crimes, ya kan, sangat sulit dibuktikan. Tapi hukumannya cuma 1 tahun, 3 tahun. Di Jakarta juga begitu kan? Di Jakarta juga begitu. Karena sulitnya kenapa? Pernah saya bahas untuk teman-teman yang karir. Gimana? 1 tahun juga sudah lama loh, katanya. 1 tahun sudah lama. Tapi bagaimana dengan perkara yang lain tidak menjerakan orang lain? Akhirnya makin banyak perkara kan, mengulang-ulang aja terus. Sampai dipikirkan, udahlah 1 tahun aja, masih saya simpan berapa M lagi kan gitu. Kayak Gayus, ketahuan terakhirnya hukumannya itu berapa M tuh. Itu jelas loh terjadi. Kalau hanya 3 tahun, 4 tahun, disimpan berapa puluh M. Nah itu permasalahan. Karena hakim karir ini seringkali merasa dirinya gitu, merasa diadili. 1 tahun aja sudah berat loh. Ini tuh. Itu problem itu penilaian saya ya. Belum ada penelitian itu, hanya feeling. Terus juga ada keterbatasan hukum bahwa kami hakim ad hoc tidak bisa menjadi ketua majelis. Di tipikor tidak bisa menjadi ketua majelis. Nah, ada juga keterbatasannya kadang-kadang ad hoc hanya 1 dari 3 orang, kan nggak mayoritas kan? Nah ini kesulitannya. Nah, oke. Sekarang kita bagaimana kesulitan dan tantangan permasalahan yang dihadapi ya, ini buat teman-teman. Baik secara eksternal maupun internal ya. Profesor Paulus Wirutomo mengatakan, pasca reformasi Indonesia memiliki 4 modal dasar. 4 modal besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan, yaitu otonomi daerah. Nah ini, teman-teman menurut saya nggak harus kerja di Jakarta. Temanku yang dari Siantar balik ke Siantar juga udah lebih bagus. Bener otonomi daerah loh. Ya, ke daerah kemarin masing-masing juga bagus. Tadi saya mendengar cerita kami di Samosir itu udah begitu parah. Karena orang-orang yang paling bagusnya itu datang ke Jakarta semua, nggak pernah ada yang balik, ya kan? Siapa yang dari Sumatera di sini? Coba angkat tangan.
Coba angkat tangan siapa yang mau pulang kampung? Mana ada? 1, 2, 3. Itulah. Sekarang udah model otonomi daerah. Saya aja sejak dari 2 tahun yang lalu ingin pindah ke Medan. Itu tadi saya sudah ceritakan. Baru kemudian kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi, dan adanya Mahkamah Konstitusi, KPK, dan bahkan DPRD. Ini modal besar buat kita sejak 98. Ya. Tapi kemudian Guru Besar Paulus tidak memasukkan lembaga pengadilan tipikor menjadi salah satu modal besar yang lahir dari reformasi, entah kenapa. Ya. Mudah-mudahan karena memang belum terlihat hasilnya yang baik, atau jangan-jangan karena tidak ada harapan. Semoga saja karena kelupaan beliau. Ya. Dia belum paham mungkin, ya kan, dia nggak mendalami tentang tipikor daerah. Nah, itu mudah-mudahan saja. Rekan kerja yang masih sedikit, tapi kita banyak kesempatan terbuka. Sejak 2010 sampai 2013 telah diangkat hakim ad hoc di seluruh tanah air. Tempatnya hanya di provinsi. Ya, di provinsi. Jadi tidak menderita di kampung-kampung yang lebih jauh lagi. Sangat sulit. Setiap pengadilan terdapat perbedaan di antara hakim ad hoc. Ada beberapa yang saya di Bandung, saya yang paling muda coba. Padahal saya sudah merasa terlambat tadi kan. Saya yang paling muda di Bandung itu ad hoc. Ada yang sudah tua-tua sekali lah. Tapi jangan salah loh, tua-tua advokat paling kaya kan? Developer di Pekanbaru. Banyak rukonya di Pekanbaru. Saya lihat harta kekayaannya, kan ada laporan kan LHKPN. Mak, saya paling rendah. Mereka sampai 30 M. Apalagi yang dicari orang yang dicari? Nggak pintar-pintar juga. Megang laptop juga nggak bisa. Ngetik juga nggak pernah. Buat putusan juga nggak. Saya nggak tahu. Tapi memang udah pinjem pakai SK hakim 5M. Ada itu. Kebetulan orang Padang. Ini fakta loh, bukan karena stereotip loh. Bener. Nah itu sangat sulit. Jadi banyak sekali memang mencari pekerjaan waktu itu, status hakim, ya kan, walaupun harus diikutkan ad hoc-nya pejabat negara. Nggak boleh, nggak pernah ditangkap polisi lah, ditilang nggak pernah. Saya bilang, hakim pak. Ini bener loh. Daripada berdebat kan, nah itu nggak pernah. Dan sangat sulitnya itu, sedikit sekali yang masuk anak-anak generasi muda itu, sangat sedikit. Karena memang jauh sekali bedanya gajinya. Gajinya kan hanya 20.500.000. Itu juga sudah naik, itu tadinya 13 juta. Dapat perumahan 25 juta setahun. Kalau advokat kan itu paling 2 kasus. Iya kan? Kalau nggak 1 kasus. Tuh 20.500.000. Tapi buat saya itu udah cukup. 2 anak, istri saya pegawai negeri, guru, cukup. Banyak berkat kau dari ini. Dari Tuhan, kesehatan bisa dikasihnya, kan begitu. Mungkin lain kali setelah saya jadi advokat, mungkin dikasih rezeki yang lebih banyak. Amin. Kayak pendakwaannya. Tentang panitra pengganti, lebih parah lagi ya. Rekan kerja yang bertindak sebagai panitra pengganti seringkali kurang kredibel dalam menjalankan tugas, mencatat proses persidangan hingga melahirkan berita acara persidangan. Kerap kali hanya dikopi dari kejaksaan. Kalian tahu kan bahwa setiap persidangan itu panitra kan harus ngetik, harus buat berita acara sidang kan, apa yang dengar saksi ditulis kan harus diketik. Biasanya itu hanya dikopi dari jaksa, dari tuntutan itu yang terjadi. Kenapa ngetik juga dia nggak bisa, buru-buru suruh jari. Tetapi jangan salah, laptop dia sendiri pengadilan sudah nggak peduli sekarang.
hartanya itu sudah harta masing-masing pribadi. Padahal kan nggak boleh mestinya kan. Itu mestinya hak milik atau apa? Milik kantor kan. Kan kalau kalian bekerja semua itu masa bawa-bawa sendiri? Kecuali NGO baru bawa sendiri LSM. Kalau kantor pemerintah, mesin ketik, kertas beli sendiri. Aku bingung. Pernah mau ngeprint putusan, aku bilang pertama-tama itu, tolong ngeprint Pak. Loh, kertasnya mana Pak? Kertasnya mana? Kertas mana? Aku bilang, wah, mati. Kertas serius loh, serius. Itu harus kita sediakan, kita yang beli kertas. Bagaimana coba? Lembaga pengadilan wakil Tuhan. Coba kalian nggak percaya, kalian cek di kampung kalian pengadilan. Ada nggak disediain? Kalau dananya ada, dana pemerintah ada, APBN ada untuk kertas, tapi tidak pernah itu cair. Jadi banyak tugas kalian cek coba itu kertas beli sendiri atau laptop punya sendiri atau punya kantor. Wah, itu mengerikan itu sudah. Ya. Ini yang lebih